Shalom, selamat pagi buat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di pelajaran yang baru. Semoga corona cepat berlalu, kita boleh bertatap muka langsung dalam pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Kita langsung saja dengan pelajaran kita. Nah, pelajaran ini adalah sambungan dari pelajaran pertama minggu yang lalu mengenai demokrasi dan HAM. Nah, di bagian E kita mempelajari cakupan demokrasi dan hak asasi manusia. Boleh kalian baca di buku paket kalian halaman 10 sampai 12. Lanjut. Hak asasi yang dimiliki setiap manusia tidak dapat diambil oleh siapapun walau negara sekalipun. Karena apa? Setiap orang telah diberikan hak dari mulai dia dalam kandungan bahkan ya, dalam kandungan. Nah, salah satu hak yang paling mendasar yang diberikan Tuhan adalah hak untuk hidup. Nah, itu dia. Hak untuk hidup. Bagaimana supaya kita hidup? Kita tentunya ya bekerja lah ya. Nah, hak asasi ada cakupannya. Antara lain apa itu? Yang satu, hak warga negara. Contohnya, sebagai warga negara kita bebas memeluk agama, mengeluarkan pendapat, dan hak untuk hidup dan merasa aman. Nah, artinya tidak ada seorang pun atau negara manapun atau bangsa apapun atau suku apapun yang dapat memaksa atau melarang kita untuk memeluk agama mana ya yang kita yakini. Nah, mengeluarkan pendapat. Nah, begitu juga mengeluarkan pendapat. Tidak ada seorang pun yang melarang kita bisa mengeluarkan pendapat, ya. Nah, begitu juga dengan rasa aman. Ya, itu sudah hak kita. Nah, yang kedua, hak-hak politik. Nah, ini ada hubungannya dengan pada pemilu. Mau memilih dan dipilih, ya. Mau menduduki jabatan pemerintahan, itu hak kita juga. Ya, kalau memang kita benar-benar bisa memang menjadi pemilik jabatan itu, misalnya direktur atau apa, kenapa tidak, ya kan? Membentuk partai. Nah, ini juga kalau membentuk partai sesuai dengan syarat-syaratnya semuanya kalau sudah kita penuhi, ya kan? Itu dia. Yang ketiga, hak-hak ekonomi dan sosial. Nah, ini dia. Contohnya hak untuk bebas dari kemiskinan. Nah, kita lihat sekarang ada daerah-daerah yang tertinggal gitu ya, yang miskin. Kenapa? Karena tidak dapat menggapai. Contohnya orang itu mau pergi kemana, mau berdagang, nggak ada transportasi, ya, infrastruktur itu tidak terpenuhi. Nah, sekarang dalam pemerintahan presiden kita banyak jalan-jalan yang dibangun, ya, supaya kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Itu tujuannya, ya. Selanjutnya, sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia. Ini secara singkat saja ya sebenarnya, karena kita pun waktu kita sangat terbatas. Nah, ada tokoh ya dalam bukunya itu Demokrasi Klasik dan Modern, kalian boleh baca di buku kalian. Itu pada tahun 41 menyampaikan pidatonya 1941 ya, mengenai 4 kebebasan diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia. Nah, ini sama juga dengan apa juga di Indonesia ini, kebebasan bicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Nah, itu yang diharapkannya ya, bebas berbicara. Kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara sendiri dimanapun juga di dunia. Nah, seperti yang tadi juga kan bebas memeluk agamanya, pergi beribadah. Nah, kebebasan. Nah, yang ketiga, kebebasan dan kekurangan. Artinya setiap negara berhak untuk hidup damai, ya, dan memberikan kedamaian. Jangan kau mau damai tapi memberikan kedamaian, nggak bisa kau ya sama orang lain. Kalau kau mengganggu kawanmu aja, ya, seperti di ruangan colek-colek kawannya,
nggak nyaman dia untuk belajar dekatmu, ya. Nah, jadi ini berhak, ya. Nah, itu dia, memberikan kedamaian bagi masyarakat serta kesehatan yang baik. Nah, corona sekarang lihatlah, banyak orang yang tidak pakai masker, tidak menjaga dirinya, ya. Kalau hanya kita aja yang sakit mungkin ya nggak masalah, tapi ini ikut keluarga, lingkungan, semua yang berhubungan dengan kita, ya. Jadi kita berhak memberikan kesehatan yang baik bagi orang lain juga. Nah, yang keempat, kebebasan dari rasa takut. Artinya negara dan masyarakat itu memiliki hak untuk bebas dari serangan, intimidasi, ya, ancaman-ancaman. Misalnya, kalau nggak kau kasih itu bunuh kau, katanya. Nah, kita udah bisa lapor sama polisi kan, supaya kita dapat perlindungan, ya. Nah, itu dia. Baik. Selanjutnya, nah ini perlu kamu ketahui, ya. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto memasuki era yang disebut, nah zamannya Soeharto itu disebut Orde Baru. Nah, pemerintahan pada masa Presiden Soeharto itu pemerintahannya demokrasi Pancasila. Nah, sangat berbeda dengan Orde Lama dalam masa pemerintahan siapa itu, coba siapa yang tahu itu? Ya, Soekarno itu presiden kita yang pertama. Nah, pada masa Orde Baru hampir seluruh kehidupan berada di bawah kontrol negara. Jadi kalau kau macam-macam ngomong, penjara, ya. Ada berita yang tidak membuat negara tidak senang, medianya dicabut izinnya, ya. Itu dulu zaman itu, ya. Nah, akibat penderitaan rakyat selama 30 tahun ini, muncullah gerakan yang dipelopori oleh LSM dan mahasiswa. LSM itu tahu LSM? Pasti ada yang belum tahu, ya. Nah, LSM itu adalah lembaga swadaya masyarakat, ya, dari rakyat masyarakat, ya. Nah, mereka menduduki gedung DPR, MPR. Apa yang dituntut mereka? Presiden Soeharto mundur. Pelaksanaan demokrasi dan HAM diterapkan secara total. Nah, puncaknya pada tanggal 28 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri. Nah, menandai bahwa era baru datang, ya. Disebut masa transisi menuju reformasi. Nah, dalam masa itu ada beberapa mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Nah, coba kamu lihat, ini ada slide nih. Nah, di sini ada gambar yang perlu kamu ceritakan dengan singkat, nanti kamu cari jawabannya dari mana, terserah, ya. Ini masa reformasi. Nah, di sini ada tugas. Nah, yang berkaitan dengan pelajaran kamu tadi, ya. Selanjutnya seperti biasa kamu serahkan hari Sabtu, kamu tulis double folio, serahkan ke BP. Nah, kehadiran dilihat dari tugas yang kau serahkan. Kalau tidak ada tugas kau serahkan, berarti kau tidak saya buat hadir, dianggap absen. Oke? Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Shalom, sampai berjumpa minggu depan dengan pelajaran baru.